Assalamualaikum Bu Nurul, selamat malam nih Bu Nurul. Maaf nih loh Bu, boleh nggak nih minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam, Bu Novi. Selamat malam juga. Ada apa ini malam-malam? Kok mengajak saya untuk berbincang? Ada yang ingin disampaikan, Bu? Iya nih Bu, saya ingin melakukan kegiatan coaching nih Bu sama Pak Aris. Nah, tapi saya membutuhkan seseorang nih Bu untuk bisa jadi apa ya itu pengamat atau observer gitu loh Bu dalam kegiatan yang saya lakukan nanti Bu. Oh, begitu ya, baik, Bu Novi. Baik, Bu Novi, waktu kita tidak banyak. Kira-kira apa tujuan dari percakapan kita hari ini? Saya sih menginginkan Bu Nurul ini bersedia untuk menjadi pengamat atau observer saya nih Bu dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti Bu. Oh, begitu. Jadi, Ibu Novi ingin saya menjadi pengamat atau observer dari kegiatan coaching Ibu dengan Pak Aris, Iya, gitu, nggih? iya betul sekali Bu. Oke, menurut Ibu nih sebelum kita apa melakukan kegiatan coaching yang Ibu akan lakukan, itu pastinya akan ada hal-hal yang dinilai dari kegiatan coaching yang akan dilakukan ini. Iya Bu. Kira-kira apa saja sih yang bisa dinilai dari kegiatan coaching Ibu ini? Kalau menurut saya mau dinilai dari kegiatan coaching yang saya lakukan ini dari kompetensi saya nih Bu dalam mendengarkan aktif. Terus saya juga memberdayakan coachee untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, begitu. Berarti Ibu Novi menginginkan untuk yang dinilai dalam kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan malam hari ini adalah pada kompetensi yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah memberdayakan coaching untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya dengan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gitu ya, Bu Novi ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Wah, bagus sekali itu kompetensi yang dinilai dari kegiatan coaching. Baik, di antara yang Ibu Novi sampaikan tadi, kompetensi mana kira-kira yang akan Ibu kembangkan? Saya sih ingin mengembangkan semua kompetensi yang saya sampaikan tadi Bu. Ingin mengembangkan semua kompetensi yang Ibu sampaikan tadi ya. Bagus Iya sekali, Bu Bu. Novi. Oke, di antara semua kompetensi yang Ibu Novi sampaikan tadi, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi dari kegiatan malam hari ini? Ini Bu, saya ingin kompetensi memberdayakan coachee untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot Bu melalui alur itu yang ingin saya diamati secara spesifik, Bu. Oh, oke. Jadi Ibu Novi ingin yang secara spesifik untuk diobservasi atau diamati adalah kemampuan Ibu Novi pada saat memberdayakan Koci untuk mencari solusi dari apa masalahnya ya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot melalui alur Tirta. Begitu ya, Iya, Bu Novi? iya betul sekali Bu Nurul. Oke, kira-kira nih Ibu, apa indikator keberhasilan ketercapaian tujuan dari pengembangan yang Ibu Novi inginkan? Indikator keberhasilan ketercapaian tujuan di pengembangan yang saya inginkan ya Bu, itu saya ingin dapat memberdayakan coach saya untuk mencari solusi sendiri Bu dari permasalahannya dengan mengajukan tadi pertanyaan berbobot melalui alur tirta Bu dari kegiatan coaching yang saya lakukan hari ini. Oke, itu indikator keberhasilan dari apa Ibu Novi ya dari ketercapaian pengembangan yang Ibu Novi inginkan. Iya Bu. Baik, Ibu Novi, kita sudah membuat kesepakatan tadi apa yang harus diamati dan dinilai, kemudian kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan. Semoga kegiatan coaching yang akan Novi lakukan malam hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan ya.
Selanjutnya silakan Ibu Novi bisa melakukan kegiatan voting malam hari ini. Iya Bu, baik, makasih Bu Nurul. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Aris, selamat malam. Nampaknya ada yang ingin diceritakan nih Pak Aris sama saya. Apa nih Pak yang ingin diceritakan malam-malam ini Pak? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Novika. Begini Bu Novika, saya ingin bercerita yang sudah eh, saya alami baru-baru ini ya Bu Novika. Boleh apa tidak Bu Novika? Oh boleh Pak, silakan monggo. Boleh Pak, silakan bercerita Pak. Iya, begini Bu Novika, mungkin agak sedikit panjang ini. Jadi saya tahun ini itu mendapatkan pembagian tugas mengajar, Mm-mm. mendapat jatah sebagai guru kelas 2B. Nah, Ya. di kelas tersebut itu saya memiliki kendala, yaitu sering adanya kegaduhan begitu. Jadi yang Oh berujung begitu. adanya gesekan fisik di kelas antar anak Iya iya ketika iya. pembelajaran berlangsung. Nah, kegaduhan tersebut itu berawal dari salah satu anak yang bernama Aska. Mm-mm. Jadi dia itu sering bersikap kurang baik terhadap teman sekelasnya dan Hmm. dia itu cenderung membuat kegaduhan. Jadi sedikit-sedikit itu dia apa itu namanya marah, kemudian Hmm. ada sedikit gesekan fisik dengan temannya tanpa sebab yang jelas. Nah, usut punya usut, anak tersebut ternyata itu memiliki kekurangan dalam bersosialisasi, Bu Novika. Oh Jadi, begitu. dia kurang begitu bisa bersosialisasi ataupun berinteraksi. Permasalahan yang dimiliki oleh anak itu, menurut dokter spesialis anak, kata Pak siapa itu, Pak Yosef Budi, dia mengalami yaitu Hmm. speech delay itu merupakan kondisi seorang anak yang belum mampu mengucapkan apa sejumlah kosakata ketika di usia yang sudah seharusnya itu dia sudah mampu. Jadi di usia ini anak yang memiliki gangguan tersebut itu belum mampu memahami apa yang diucapkan atau dikatakan oleh orang lain. Jadi sering sering salah merespon begitu Bu Oh Novi. gitu. Nah, ketika anak yang lain melihat sikap dari si Aska tadi yang memiliki apa kekurangan dalam speech delay tadi ya, mengalami speech delay, anak-anak yang lain itu akhirnya kan meledek. Jadi dari apa anak-anak yang meledek si Aska tadi sehingga si Aska itu tadi malah semakin marah. Jadi semakin semakin gaduh kelas yang apa yang saya ajar begitu Bu Novi. Jadi ini saya minta solusinya bagaimana saya ini nanti apa ya memiliki atau punya solusi dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Begitu Bu Novi. Oke, gitu ya Pak. Wah cukup menarik nih ceritanya Pak Aris ya. Dari cerita yang Ya, saya sangat dengarkan, panjang. iya, dari cerita yang saya dengarkan dari Pak Aris tadi, nampaknya ini ada salah satu siswa Pak Aris yang tadi namanya Aska ya Pak, kalau nggak salah itu, dia punya Iya betul. ya ini keterlambatan dalam menangkap Speech sesuatu atau bahasa spesialis anak tadi speech delay gitu ya Pak. Jadi semacam ya kayak betul betul. miskonsepsi gitu ya Pak. Nah, dari adanya Ya itu kemudian membuat suasana di kelas Pak Aris mungkin kurang kondusif jadinya gitu ya Pak. Oke, nah betul. ini nih kita punya waktu nggak banyak nih ya Pak. Nah, kira-kira nih saya mau tanya Iya iya. dulu, Boleh, Bu Novi. apa sih yang ingin Pak Aris dapatkan dari percakapan kita hari ini nanti? Iya, begini Bu Novi, saya ingin mendapatkan solusi ya dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Jadi, saya ingin pembelajaran di kelas saya itu dapat berjalan dengan lancar, tanpa adanya gangguan, aman, nyaman, serta menyenangkan bagi anak-anak semuanya. Begitu Bu Novi. Oke, gitu ya Pak Aris. Baik, kira-kira nih Pak.
kesempatan apa sih yang Pak Aris miliki sekarang ini untuk menyadarkan murid-murid Bapak, terutama Aska tadi ya Pak, yang punya masalah speech delay tadi, bahwa perilaku yang dilakukannya itu tidak baik untuk dilakukan kepada teman sekelasnya atau orang lain. Gimana nih, Pak? Iya, begini Bu Novika. Jadi dengan menyampaikan dan memberi contoh perilaku yang baik, mana yang boleh dilakukan dan Iya. perilaku buruk yang tidak boleh dilakukan kepada semua murid, utamanya adalah kepada Aska. Jadi begitu yang sudah yang saya lakukan sementara ini. Oke, menurut Pak Aris nih, pemahaman yang seperti apa yang Pak Aris harapkan terjadi pada murid-murid Bapak, utamanya pada Aska? Pemahaman yang saya harapkan dari semua murid ya, utamanya adalah Aska, itu bagaimana mereka dapat memahami tentang pentingnya menjaga kerukunan dan saling menghargai satu sama lain, begitu Bu Novi. Oh gitu ya Pak. Nah, ini kalau nih ya Pak, kalau pemahaman murid-murid yang Pak Aris harapkan itu ada di level 10. Nah ya, saya mau tanyakan sekarang pemahaman murid-murid Pak Aris di kelas Pak Aris ini udah berada di level berapa Pak? Iya, sangat beragam ya Bu Novika ya. Jadi ada mungkin yang masih berada di level angka 5 karena Oh, mereka betul-betul begini ya, belum begitu memahami akibat buruk dari tidak menjaga kerukunan dan juga saling menghargai satu sama lain. Terlebih adalah anak yang mengalami speech delay tadi. Jadi iya. mungkin juga ada yang sudah pada angka 6 ataupun 7, yang mana mereka sudah memiliki sedikit ada kepedulian lah untuk menjaga dan menerapkan hidup rukun, menghargai antar sesama guna terciptanya kegiatan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Begitu. Oh gitu ya Pak, jadi beragam ya Pak. Ada yang di kondisi atau di level 5, ada juga yang sudah di level 6 atau 7 gitu ya Pak. Nah kalau mungkin Iya, karena kondisinya beragam ya Pak, jadi untuk mencapai level 10 kayaknya kan agak sulit nih ya Pak, karena di kelas Pak Aris juga ada iya betul tadi sekali. Aska yang mengalami speech delay. Nah, eh, kalau kayak Iya. gitu nih Pak Aris ini menginginkan murid-muridnya Pak Aris paling tidak nih, di level berapa, Pak? Eh, saya menginginkan murid-murid saya itu di kelas paling tidak itu berada di level 7 ya, di level yang Hmm. 7, level di mana mereka sudah mulai memahami bahwa menjaga kerukunan dan saling menghargai antar sesama itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oh, gitu ya, Pak. Berarti paling tidak harapannya ada di level 7 nih, Pak ya. Supaya untuk bisa mencapai harapan Bapak tadi Ya. itu, kekuatan atau kelebihan apa sih yang Pak Aris miliki untuk dapat menyadarkan anak-anak tadi, supaya mereka itu memahami bahwa hidup rukun dan menghormati antar sesama itu penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang tadi disampaikan Pak Aris? Iya, begini ya Bu Novika ya, sebagai seorang guru kelas, saya memang merasa memiliki kekuatan ataupun kelebihan untuk memberikan pemahaman pada murid-murid saya, akan pentingnya menjaga kerukunan dan menghormati antar sesama. Iya. Kemudian selain itu saya memiliki pengalaman untuk melakukan, segitiga restitusi dalam menangani kasus-kasus yang dirasa memerlukan penanganan khusus. Begitu Bu Hmm. Novika. Oke gitu ya Pak. Jadi pemahaman Bapak dan merupakan sebuah kekuatan atau kelebihan ya Pak. Apalagi sudah pernah menangani dengan segitiga restitusi gitu ya Pak. Nah tapi dalam perjalanannya nih Pak, Iya. pasti nih ada yang namanya kendala atau hambatan. Nah kira-kira hambatan atau kendala apa sih yang menyebabkan Pak Aris ini sulit memberikan pemahaman pada murid-murid tentang hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain di kelas Pak Aris, utamanya tadi kepada si Aska yang memiliki speech delay tadi, Pak? Iya, ada beberapa hambatan ya, dan juga kendala yang saya hadapi, di antaranya adalah karena beragamnya kepribadian dan latar belakang murid-murid saya.
serta minimnya informasi yang saya dapatkan terkait bagaimana penanganan anak yang mengalami speech delay begitu. Oh, gitu ya, Pak. Jadi itu hambatannya. Nah, terus rencana Pak Aris nih apa nih untuk mencapai tujuan tersebut tadi? Rencananya apa, Pak? Saya yang pertama adalah sharing terlebih dahulu dengan masalah yang saya hadapi, kemudian bertanya kepada guru kelas 1 yang dulu yang mengajar di kelas yang saya ajar ini pada waktu di kelas 1 itu. Kemudian memanggil orang tua murid ya yang mengalami speech delay. Kemudian nanti saya akan menggali informasi dari situ. Selain itu saya juga akan mencoba browsing, mencari cara melalui dari internet begitu dan juga bertanya kepada spesialis anak. Nah, kebetulan saya memiliki teman yang menjadi dokter spesialis anak. Mungkin dari situ ada yang dapat saya atau informasi yang dapat saya dapatkan untuk menangani permasalahan yang ada di. Wah, bagus sekali rencana yang Pak Aris betul. Saya sangat mendukung ya Pak rencana Pak Aris. Jadi sharing-sharing dulu dengan rekan guru atau rekan sejawat. Kemudian bertanya juga pada guru di kelas sebelumnya gitu ya Pak. Terus juga tadi Pak Aris menyampaikan Iya, memanggil orang tuanya terlebih dahulu karena ini juga penting nih Pak disampaikan ke orang tuanya dulu. Juga tadi browsing-browsing ya Pak Aris udah buat rencana browsing. Sama ini nih yang menarik karena Pak Aris punya teman dokter spesialis anak, nanti mungkin Pak Aris akan minta untuk segera ditangani oleh dokter spesialis anak itu ya Pak. Nah dari rencana Pak Aris tadi yang segitunya itu ya Pak, ada nggak sih prioritas atau strategi yang ingin Pak Aris lakukan dalam menghadapi kondisi ini? Apa nih Pak? iya, ada Bu Novi. Prioritas dan strategi yang ingin saya lakukan adalah melakukan pendampingan individu ya, mulai dari hati ke hati kepada murid-murid. Jadi yang paling saya utamakan itu mengalami speed delay. Walaupun itu nanti seluruh anak yang memiliki permasalahan tadi tetap saya melakukan pendampingan individu. Kemudian khusus anak yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi yang mengalami speed delay, rencananya akan saya buatkan schedule terapi Bu Novi ya. Jadi ada schedule terapinya setelah pembelajaran, yakni terapi berbicara ya, melatih untuk berbicara, bersosialisasi begitu dan bukan semacam kegiatan permainan-permainan kecil, semacam permainan edukasi kayak menyusun benda-benda berwarna atau yang lainnya, yaitu fungsinya untuk melatih kesiapan emosi anak itu tadi. Begitu Bu Novi. Wah, luar biasa. Bagus itu Pak Aris ya. Jadi tadi membuat schedule terapi itu bagus sekali Pak Aris. Itu sangat bisa untuk merangsang ya untuk terapi bicara juga ada permainan edukasinya juga. Saya sangat setuju Pak Aris. Nah, kira-kira nih kapan nih Pak Aris akan melaksanakan strategi itu? Iya, untuk rencana saya karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan ya, tidak bisa langsung secepatnya sehari 2 hari karena juga butuh waktu. Rencana yang saya akan lakukan, strategi yang tadi itu, di minggu ini. Jadi dalam 1 minggu ini saya akan melakukan kegiatannya, begitu. Oh gitu ya Pak. Jadi dalam minggu ini Ya, gitu ya Pak. iya. Kira-kira nih ukuran keberhasilan dari rencana Pak Aris apa Pak? Untuk ukuran keberhasilannya adalah murid-murid mampu memahami serta melaksanakan perilaku hidup rukun dan juga menghormati antar sesama dengan penuh kesadaran. Jadi tanpa harus disuruh ataupun takut karena ada aturan begini dan begitu. Nanti kalau melanggar akan dimarahin Pak Aris dan lain sebagainya. Bukan, tapi melalui
dari hati nuraninya. Dia melakukan itu dengan penuh kesadaran melalui hati nuraninya sendiri, begitu. Oke, gitu ya, Pak. Terus nih, Pak, kalau misalnya nih ada gangguan, gimana sih cara Pak Aris mengatasi gangguan selama Pak Aris melaksanakan rencana aksi Pak Aris tadi? Tersebut ya, agar berhasil rencana aksi ini, kan yang pertama adalah dukungan dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah, Mm-mm. serta tentunya memberikan edukasi kepada semua murid-murid di sela-sela pembelajaran. Selain itu, saya juga akan memberikan edukasi pula ataupun pemberitahuan kepada wali murid Mm-mm. melalui grup WA. Sekarang ini kan tiap-tiap kelas itu kan memiliki grup WA masing-masing. Iya, Jadi dari betul. situ nanti orang tua akan tahu bagaimana kondisi atau kendala yang saya hadapi, dan mungkin nanti di situ akan ada sedikit bantuan dari wali murid begitu untuk memberikan yang mana dalam situ di grup WA itu saya menekankan untuk orang tua selalu memberikan ini contoh-contoh teladan yang baik yang nanti ketika berada di rumah ya. Jadi ketika di rumah orang tua supaya memberikan contoh-contoh teladan yang baik, serta tata cara ini penanganan anak yang mengalami speech delay. Jadi kan kita tidak tahu nih nanti siapa tahu ada murid atau orang tua yang juga memiliki anak yang mengalami gangguan ataupun speech delay tadi. Gitu ya, Pak. Iya, oke, baik deh. Kalau kayak gitu, kira-kira apa sih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya adalah tentunya akan bersungguh-sungguh melaksanakan rencana aksi sampai tujuan saya tercapai, yaitu menerapkan perilaku rukun dan saling menghormati antar sesama. Oke, untuk bisa mencapai itu semua, Pak, siapa saja nih yang dapat membantu Pak Aris dalam menjaga komitmen ini, Pak? Iya, yang dapat membantu saya tentunya adalah yang pertama kepala sekolah, kemudian ada rekan-rekan guru, dan juga orang tua yang nantinya di rumah akan arahan kepada anaknya begitu. Oh, gitu. Terus gimana nih tindak lanjut yang Pak Aris lakukan setelah sesi coaching ini? Untuk tidak lanjut saya setelah coaching adalah betul-betul membangun dan menciptakan rukun dan saling menghormati satu sama lain ya, guna terciptanya pembelajaran yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan bagi murid-murid di kelas saya dan juga di sekolah begitu. Oh, gitu ya, Pak. Wah, bagus sekali nih, Pak. Saya sangat mendukung nih rencana-rencana atau aksi dari Pak Aris ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan gitu ya, Pak ya. Amin. Terima kasih Bu Novika atas dukungannya dan juga coaching di malam hari ini. Semoga tujuan yang saya harapkan di awal tadi dalam percakapan ini dapat tercapai ya Bu Novika ya. Iya, Pak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Novika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bu Novika. Sampai ketemu lagi. Iya, sama-sama Pak Aris. Saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Aris. Alhamdulillah kegiatan coaching pada hari ini berjalan lancar, nggih? Iya, Bu Alhamdulillah. Nurul. Alhamdulillah. Eh, lega ya Bu Novi ya? Iya, alhamdulillah sudah lega. Iya. Oke Bu Novi. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan?
Ya Bu Nurul, jadi tadi yang saya lakukan, saya sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta, Bu. Oke, melakukan kegiatan coaching dengan menerapkan alur tirta, nggih, Iya, begitu. betul sekali. Baik, Ibu Novi, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, nggih. Nggih, monggo Bu. Baik, Ibu Novi, tadi Ibu Novi menyampaikan bahwa kegiatan coaching Ibu Novi ini menerapkan alur tirta, di mana alur tirta itu ada 4 alur, nggih. Yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Saya akan sampaikan satu persatu, Ibu Novi. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan. Tujuan di sini adalah menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya, dari kegiatan coaching yang sudah saya amati hari ini, tujuan yang disampaikan oleh coaching sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, membuat kelas menjadi kondusif, begitu. Kemudian untuk yang kedua, yaitu terkait dengan identifikasi, di mana di sini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Dari kegiatan coaching tadi, saya melihat coach dalam hal ini adalah Ibu Novika, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa kesulitan membuat kelas menjadi kondusif adalah dengan memberikan pemahaman kepada murid tentang hidup rukun dan saling menghormati antara sesama murid, utamanya kepada yang memiliki speech delay, begitu. Dalam hal ini sudah masuk di dalam kompetensi memberdayakan coaching untuk menemukan solusi sendiri melalui pemberian pertanyaan berbobot, begitu. Kemudian yang ketiga, yaitu yang terkait dengan rencana aksi, di mana di dalam rencana aksi ini adalah berisi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam hal ini, coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan dalam membuat kondisi kelas yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Itu keinginan dari coach tadi. Dan coach sudah memberikan pertanyaan tersebut itu. Dan yang keempat, terkait dengan tanggung jawab. Pada tanggung jawab ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Dalam hal ini, Ibu Novika selaku coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach. Dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil, begitu. Baik, itu Bu Novika, tadi adalah hasil pengamatan saya selama coaching berlangsung. Dari pengamatan yang saya sudah berjalan dengan lancar dan diharapkan oleh Ibu Novika. Nah, Gitu. oke, terima kasih Bu Nurul. Baik, selanjutnya dari hasil coaching tadi Ibu Novika, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Novika? Saya ingin lebih ini Bu, mengembangkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot secara sistematis Bu, sehingga mampu memperlihatkan alur tirta dengan lebih jelas. Wah, itu bagus sekali ya, dengan ingin mengembangkan kompetensi Bu Novika pada saat pembuatan pertanyaan berbobot secara sistematis, sehingga nanti alur tirtanya itu bisa terlihat lebih jelas. Begitu Ibu. Ya, betul. Ya, saya sangat mengapresiasi hal ini. Semoga kegiatan coaching berikutnya lancar ya Ibu Novika. Iya Bu, terima kasih ya Bu Nurul. Selamat malam Bu, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Ibu Novi. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Selamat malam juga dan juga selamat beristirahat.